Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini perenungan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 24. Saya memberi tema penghukuman bagi orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat yang kedua, Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sesungguhnya hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Ayat 4, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan tidak mau mengampuni? Padahal Allah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar, kasih setianya dan Maha Pengampun. Nah, persoalannya adalah bahwa umat ini tidak mau bertobat. Berkali-kali para nabi datang mengingatkan mereka supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan ada di antara nabi yang diusir, ditolak, dianiaya, dan mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Itu persoalannya. Dan bukan hanya pada saat Manase, tetapi keturunannya juga, cicitnya juga mengalami hal yang sama, yaitu melakukan hal yang jahat, seperti Yoyakim. Yoyakim melakukan yang jahat, Yoyakim juga. Di ayat 8, Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Ayahnya adalah Yoyakim. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perbuatan jahat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentu ada konsekuensi dari perbuatan jahat, dari dosa, yaitu hukuman. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kita melihat Sedekia yang merupakan raja terakhir, paman dari Yoyakim. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Tuhan membuang umat itu dari hadapannya. Tuhan menghukum umat itu, dan umat Yehuda, umat pilihan yang dikasihi Tuhan, oleh karena ketegaran hati mereka yang tidak mau bertobat, yang terus-menerus berkali-kali melakukan kesalahan, melakukan dosa, penyembahan berhala, dan mereka tidak mau bertobat. Dan garis akhir adalah penghukuman. Mereka ditawan oleh Raja Babel, mereka diangkut ke Babel, mereka menjadi orang tawanan, mereka menjadi orang jajahan. Seringkali kita dengar istilah pembuangan ke Babel. Umat itu dibuang ke Babel. Sesungguhnya sahabat yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan juga selalu memberi pengampunan manakala kita mau bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar, kejahatan yang luar biasa yang kita lakukan yang tidak diampuni oleh Tuhan kalau kita mau bertobat. Jadi persoalannya, kuncinya adalah pada pertobatan. Saudara, kita sebagai orang benar
ya tidak mungkin selalu hidup benar. Bisa saja oleh karena kelemahan kedagingan kita berbuat dosa, kita melakukan kesalahan. Ya, mungkin juga saat ini ada dosa-dosa yang kita lakukan sebagai orang benar, orang yang sudah percaya. Nah, untuk itu kita harus selesaikan, bertobat, mengaku dosa. Bukankah firman Tuhan berkata, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia setia dan adil dan akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi persoalannya hanya satu, yaitu mari kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar suara Tuhan. Manakala Tuhan mengingatkan kita, ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, datang kepadanya, mohon pengampunan. Niscaya Tuhan mengampuni kita. Umat Israel kenapa dibuang? Karena mereka tidak mau bertobat, berulang-ulang terus melakukan kesalahan, bahkan menolak nabi. Ya, ketika nabi-nabi diutus oleh Tuhan, acap kali umat ini menolaknya. Sahabat yang dikasih Tuhan, biarlah kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Orang benar akan diberkati oleh Tuhan, tetapi orang yang tidak mau bertobat, orang jahat, orang yang berdosa akan mendapat hukuman. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.